Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga warisan keilmuan beliau mewaris kepada kita dan anak cucu kita. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk berpuasa, beraktivitas dan beribadah dalam kondisi yang semangat dan sehat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini, di mana kita diperintahkan oleh Allah sebagai umat yang beriman itu untuk melaksanakan puasa sebagai amalan yang wajib supaya kita lebih bertakwa. Nah, ternyata itu adalah dalil nakli yang Allah firmankan. Nah, ternyata dalam keseharian kita ini puasa itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ada beberapa dalil nakli atau dalil akli yang berupa penelitian. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Ternyata pada saat kita berpuasa itu kita menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Ini bisa terespon dalam tubuh kita. Nah, misalnya dalam puasa ini ya kita ada niat untuk berpuasa. Baik niat di dalam hati atau kita ucapkan dengan lisan, baik sir ataupun kita lafalkan, itu saraf-saraf di dalam tubuh kita itu akan merespon. Kemudian akan membawanya dan bermuara pada tulang belakang. Tulang belakang akan memberikan pesan tersebut ke otak. Nah, bagian ini namanya adalah hipotalamus. Nah, bagian otak hipotalamus ini akan memberikan pesan ke seluruh tubuh. Ibaratnya kayak manusia menyampaikan bahwasanya tubuh itu sudah ada niat untuk berpuasa sehingga untuk siap semuanya. Mungkin kalau manusia kalau bisa menjawab gitu ya, akan menjawab iya seperti itu. Nah, kita kan manusia sebagai makhluk hidup. Nah, ternyata dalam tubuh kita ini juga hidup ya. Sel-sel itu mereka itu hidup. Jadi mereka pun akan merespon terhadap apa yang diperintahkan oleh otak, apa yang dilakukan oleh kita. Nah, seperti itu. Ternyata puasa diawali dengan niat itu akan menguatkan respon tubuh menjadi lebih siap lagi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah adanya pada saat kita berpuasa itu akan banyak mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini itu adalah semacam morfin alami, bukan morfin narkoba ya, tetapi morfin alami yang itu akan menjadikan kita lebih tenang, lebih damai seperti itu. Nah, untuk manfaat yang ketiga, apabila kita dengan berpuasa itu kan menahan marah. Nah, ini akan mengurangi produksi hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini bisa menjadikan kita, kalau berlebihan itu adalah menjadikan kita itu stres. Nah, kalau orang yang marah-marah, emosi, ini mengeluarkan hormon itu sekitar 20 sampai 30 kali. Dan ini sangat berbahaya. Dapat meningkatkan tensi dan sebagainya yang akhirnya ke jantung. Nah, pada saat berpuasa menahan amarah itu ternyata mengurangi produksi dari hormon adrenalin ya. Untuk yang selanjutnya, dengan kita berkata jujur
tidak berbohong. Kemudian ini ternyata akan menjaga otak. Nah, otak yang berkaitan dengan itu ya, kalau kita lihat otak yang di depan ini adalah otak yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Di belakangnya ini ada ubun-ubun ya, kalau kita kenal di bawah ubun-ubun ini ada otak yang mengatur supaya kita itu tidak untuk berkata kasar begitu ya, untuk tidak berbohong. Nah, kalau misalnya kita melakukan itu, ini otak ini akan terjaga menjadi lebih baik. Tapi kalau kita marah-marah dan sebagainya, itu akan bisa merusak otak tersebut. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya kita itu dalam berpuasa itu kan akan sering berinfak, bersedekah, kemudian akan melakukan berbagai hal yang baik. Ternyata hal-hal yang kita lakukan ini itu akan menstimulasi nukleus accumbens ya. Nukleus accumbens ini itu adalah hormon yang untuk menstimulasi untuk kita itu bahagia. Makanya kalau misalnya kita berinfak, bersedekah dengan ikhlas, itu akan memunculkan kebahagiaan. Betul tidak? Nah, seperti itu. Nah, ternyata apa yang kita lakukan itu terespon di dalam tubuh kita. Kemudian kalau misalnya dalam berpuasa kita akan banyak mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan tausiah, belajar membaca dan sebagainya. Dan ini pun akan merangsang otak kita untuk membentuk saraf-saraf ya, saraf-saraf neutron ini akan menyatu. Mungkin ada yang sudah putus, itu dengan kita belajar, kita mendengarkan hal yang baik, itu akan menyatu dan ini akan menjadikan kita lebih cerdas, lebih pintar lagi. Nah, kemudian pada saat kita berpuasa itu akan kita memperbanyak sholat ya, selain sholat wajib. Nah, ternyata pada saat sujud itu, pada saat sujud gitu ya, makanya kalau sujud jangan terlalu cepat ya, ternyata ini manfaatnya banyak juga. Itu aliran darah ya, aliran darah itu nanti akan pada saat kita sujud itu akan banyak berada pada posisi otak yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan, otak yang berkaitan dengan karakter dan watak, dan otak yang berada pada posisi ini. Nah, aliran darah itu akan mengalir bagus di sini, padahal aliran darah ini kan membawa zat nutrisi yang baik. Nah, pada saat kita itu melakukan sujud dengan baik, aliran darah itu yang membawa nutrisi akan banyak mengalir di otak bagian sini. Nah, ini akan menjadikan kita itu lebih baik dalam pendidikan, watak dan sebagainya. Nah, itu beberapa manfaat puasa dalam kesehatan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.